Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kawan-kawan semua yang ada di seluruh penjuru tanah air maupun di seluruh penjuru dunia. Karena kita sekarang sedang melakukan IG Live yang mana yang mana IG Live ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di desa-desa. Pokoknya yang terhubung dengan internet pasti bisa melakukan koneksi dengan IG atau melihat IG Live. Dan alhamdulillah pada hari Jumat ini di tanggal berapa ini ya sekarang ya, tanggal 7 Januari di awal tahun 2022 ini, Abi mempunyai sebuah acara yang baru terkait dengan persoalan-persoalan yang sekarang lagi masalahnya sedang diperhatikan oleh masyarakat luas, yaitu terkait dengan warisan. Dan acara ini Abi berikan namanya Jumat Berkah. Apa itu berkah, kawan-kawan? Berkah itu adalah bersama meraih pahala. Dan pada kesempatan kali ini temanya cukup menarik, yaitu pembagian warisan pasca bercerai. Dan sambil menunggu kawan-kawan semuanya, memang pada hari ini di Jumat yang bahagia ini waktunya tidak lama karena ini edisi perdana, baru episode pertama kita melakukan Jumat Berkah. Biasanya kalau Jumat Berkah itu kawan-kawan melakukannya dengan apa? Dengan membagi nasi bungkus kepada beberapa fakir miskin atau orang-orang yang ditemui di jalan. Yang kedua, mungkin Jumat Berkahnya adalah kita menyantuni anak yatim. Biasanya kita membawa beras gitu ya, atau membawa uang gitu ya kepada mereka supaya mereka bisa menikmati keberkahan dari rezeki yang kita miliki. Tetapi Jumat Berkah yang sekarang kita lakukan di Virgianto Budi Prabowo IG Live ini adalah terkait dengan sedekah ilmu. Jadi Abi ingin memberikan ilmu kepada kawan-kawan semua terkait tentang warisan. Karena warisan ini banyak sekali yang belum paham tentang hal itu. Oke, sambil menunggu kawan-kawan yang lain, kita tahu bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang cukup penting karena kita sudah melewati pandemi selama 2 tahun ya, 2020 dan 2021. Jadi pada tanggal ini alhamdulillah kita semua bisa melalui dengan baik tahun ini, semoga semua berkah ya. Pada hari ini ada kawan saya yang sudah hadir, terima kasih Mbak Erni Yudiawati, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kawan-kawan. Dan semoga Mbak Erni dan timnya di Bogor bisa sukses tahun 2022. Mbak Erni bisa mencapai director ya. Mudah-mudahan bismillah supaya kita bisa saling menyemangati dan saling mendoakan. Oke, baik kawan-kawan. Sebelumnya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari Jumat ini Jumat Berkah. Berkah itu singkatan dari bersama meraih pahala. Kita duduk bersama di majelis taklim, kita mendengarkan tentang ilmu waris. Semuanya semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada episode pertama ini, Abi ingin membawakan materi yang terkait dengan warisan, karena warisan ini banyak sekali menjadi perhatian di masyarakat, dan masyarakat juga belum banyak paham tentang apa itu warisan, terutama warisan dikaitkan dengan hukum faraid atau hukum Islam. Jadi kalau kita bicara ini tentunya akan banyak berhubungan dengan keluarga besar kita, karena kita nanti akan berkeluarga, akan memberikan warisan kepada anak cucu kita, kepada orang tua kita dan ahli waris yang lain. Terima kasih Mbak Erni sudah mendoakan, semoga doa ini kita saling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berkah ya. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik, tema hari ini adalah bagaimana membagi warisan pasca bercerai. Oke, yang pertama adalah kita harus ingat bahwa sebelum kita belajar ini, kita harus menyadari kita berada di majelis ilmu, dan siapa yang menempuh ilmu itu, hadisnya sudah jelas, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi barang siapa yang bersemangat untuk mencari ilmu, terutama ilmu yang berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan akhirat, itu pasti Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu yang pertama ya kawan-kawan. Yang kedua, kita harus ingat juga bahwa yang namanya ilmu itu ada namanya pahala jariah. Jadi pahala jariah ini adalah salah satu pahala yang didapat pada saat orang itu meninggal tetapi masih bisa terus mengalir pahalanya. Yaitu adalah yang pertama sedekah jariah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa yang soleh. Nah, kalau Anda menerima ilmu, Anda belajar ilmu, akan lebih baik kalau ilmu itu disalurkan, dibagi ke kawan-kawan semuanya, karena saya tahu bahwa kawan-kawan di sana itu pasti belum banyak yang paham tentang ilmu-ilmu yang Anda miliki, terutama ilmu yang berhubungan dengan ilmu waris. Jadi nanti mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan ini bisa juga nanti disebarkan kawan-kawan semuanya, dan Abi akan buat yang namanya recordnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditransfer ke YouTube. Baik kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Abi itu ketemu dengan 10 orang di jalan atau di tempat-tempat umum gitu ya, atau di klien-klien, kalau Abi tanya tentang warisan berdasarkan faraid, miris sekali kawan-kawan. Karena ternyata 90% atau 9 orang itu jawabannya tidak tahu, belum paham, tidak mengerti, belum kenal, belum pernah dengar dan sebagainya. Yang satu orang ini meskipun dia dianggap tahu atau paham, tapi ternyata hanya sebatas kulit kacang. Jadi dia hanya sebatas permukaannya saja. Jadi detailnya dia nggak paham gitu. Mungkin dia pernah ikut kajian, mungkin dia pernah membaca buku dan sebagainya. Tetapi yang pasti dari satu orang ini dia tidak begitu paham tentang apa itu ilmu waris dan sebagainya. Kemudian kalau kita berada di lapangan, Abi juga banyak melihat berita-berita kejadian di masyarakat tentang perebutan waris dan sebagainya. Karena ternyata berdasarkan data di Mahkamah Agung ya kawan-kawan semua, ini saya lihat di internet, ternyata warisan itu termasuk posisi nomor 2 di perkara perdata agama. Jadi di pengadilan agama, baik itu di Mahkamah Agung atau pengadilan agama dan lain sebagainya, perkara warisan itu menduduki peringkat nomor 2 loh kawan-kawan, setelah yang namanya perceraian. Jadi sengketa perkawinan itu banyak ya kawan-kawan. Salah satunya adalah perceraian dan warisan, perebutan waris. Dan saat ini kita bicara mengenai warisan yang dibagi saat bercerai. Jadi warisan ini memang harus dipahami, kalau warisan ini kita akan berhubungan yang namanya adalah harta ya. Harta itu konsepnya di Islam, kembalikan lagi kita ke Islam, harta itu adalah hanya titipan loh kawan-kawan. Semua yang ada di muka bumi maupun yang di langit itu semuanya adalah titipan. Karena titipan, kita sebagai orang yang dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memaknai harta itu dengan sebaik-baiknya. Karena pertanyaan harta itu ada 2 kawan-kawan. Dari mana dia dapatnya dan kemana kita menyalurkan harta itu. Sehingga dengan demikian pada saat kita hidup, harta yang kita dapatkan, kemudian kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala tutup usia, meninggalkan dunia yang fana ini, itulah yang disebut dengan harta warisan. Jadi warisan itu adalah harta yang ditinggal oleh pemiliknya karena yang bersangkutan telah tutup usia. Ya, harta. Apa saja hartanya itu, Abi? Hartanya yang meliputi harta yang bergerak dan harta tak bergerak. Kalau harta tak bergerak itu kan macam-macam, bisa rumah, tanah dan sebagainya. Kalau harta bergerak itu bisa uang, bisa mobil, sepeda motor, sepeda dan sebagainya. Itu semua yang berhubungan dengan harta bergerak maupun harta tak bergerak. Deposito juga ada, tabungan gitu ya, misalnya emas. Semuanya itu dimasukkan sebagai harta atau warisan. Dan kalau sudah meninggal, harta itu menjadi harta tak bertuan. Ingat ya kawan-kawan, karena konsepnya adalah titipan. Begitu yang bersangkutan meninggal,
Berarti kan harta ini kan tidak bertuan, karena yang pemiliknya, yang notabene ini pemiliknya dititipin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah nggak ada. Berarti harta ini menjadi harta tak bertuan. Karena harta ini menjadi harta tak bertuan, maka dia harus pindah posisi. Pindah posisi kepada siapa? Kepada orang-orang di sekitarnya. Itu yang namanya ahli waris. Jadi itulah perpindahan harta dari yang sudah meninggal kepada ahli waris, itu bisa masukkan dengan pembagian warisan. Terus yang kedua pertanyaannya, Abi mau tanya ini, kalau yang namanya ahli waris itu apa saja sih? Siapa saja yang bisa disebut sebagai ahli waris? Yang namanya ahli waris itu secara sederhana ya kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku yang tergabung di Jumat Berkah ini bersama meraih pahala, adalah orang yang terikat, yang pertama terikat dengan yang namanya hubungan perkawinan. Nah, orang yang terikat dengan hubungan perkawinan gitu ya, suami istri, laki perempuan, kalau mereka terikat hubungan perkawinan, itu dinamakan sebagai ahli waris. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya pasti disebut ahli waris. Sebaliknya kalau istrinya meninggal, suaminya disebut sebagai ahli waris. Yang pertama itu ya, terikat oleh hubungan perkawinan. Yang kedua yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang terikat oleh hubungan darah atau yang namanya nasab. Nah, kalau hubungan darah itu sama seperti kita belajar dulu di sekolah itu ya, atau di kampus, itu adalah keluarga batih atau keluarga inti. Jadi anak-anak kita, anak-anak kandung kita dan orang tua kita itu adalah hubungan darah. Jadi ahli waris yang terjadi karena hubungan darah. Jadi ada dua, hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kalau hubungan perkawinan itu siapa saja? Adalah pasangan kita, baik itu suami atau istri. Nah, istri juga begitu, bisa istri satu, bisa istri dua, tiga, dan empat yang masih terikat sah perkawinannya, ya. Karena kadang-kadang ada laki-laki yang melakukan poligami. Kalau monogami berarti cuma satu istrinya. Yang kedua adalah hubungan nasab. Hubungan nasab siapa, Bi? Hubungan nasab itu yaitu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita yang mempunyai hubungan darah dengan kita, yaitu orang tua kandung. Yang kedua adalah anak kandung. Anak kandung kita itu nggak peduli anak perempuan atau anak laki-laki, jumlahnya 1, 2, 3, 4 tidak masalah. Orang tua begitu, orang tua kandung yang masih hidup. Jadi yang dimaksud ini semuanya masih hidup ya kawan-kawan ya. Jadi suami istri yang masih hidup, yang pasangannya ditinggalkan hubungan perkawinan. Yang kedua adalah hubungan nasab, anak-anak kandung dan orang tua kandung yang masih hidup. Itu adalah ahli waris. Di luar itu ada juga, tapi nanti terutama bagi beberapa kasus, misalnya kalau keluarga itu mempunyai anak hanya perempuan atau keluarga itu tidak mempunyai anak, nanti akan menjadi ada ahli-ahli waris baru selain tadi disebutkan anak kandung dan orang tua kandung. Itu ya kawan-kawan ya, sederhananya begitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam perkawinan itu orang kan bisa saja perkawinannya beberapa kali, ya, beberapa kali. Perkawinan pertama, perkawinan kedua, ketiga, dan keempat, seterusnya. Ada juga yang perkawinannya itu masih berlangsung semuanya. Jadi perkawinan 1, 2, 3, 4 itu masih berlangsung semuanya. Artinya mereka masih terikat dengan perkawinan, tidak ada namanya perpisahan. Tapi ada juga orang, keluarga atau suami atau istri, laki-laki atau perempuan, yang menikahnya itu terputus-putus. Jadi menikah pertama putus karena perceraian atau karena meninggal, perceraian mati atau perceraian hidup. Yang kedua kawin lagi, kemudian pisah lagi, entah karena meninggal atau karena bercerai hidup ya. Terus kemudian menikah lagi, begitu seterusnya. Itu namanya takdir yang dialami oleh tiap orang akan berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kawan-kawan, bagaimana kita membagi warisannya gitu ya, kalau terjadi seperti itu. Nah, yang penting kawan-kawan harus ingat dua rumus tadi itu. Yang pertama hubungan perkawinan yang sah dan hubungan darah ya. Kalau dari perkawinan yang tadi terjadi,
kita harus melihat perkawinannya masih sah apa tidak. Kalau masih sah, bisa jadi dia kawin berkali-kali gitu ya, karena kan di Islam menganut kita boleh berpoligami. Nah, berarti nanti kalau terjadi meninggal di antara pasangannya itu, nanti istri-istrinya akan dapat kalau yang meninggal suaminya. Tapi kalau yang meninggal salah satu istrinya, maka suaminya akan dapat juga. Pembagiannya bisa 1/4 untuk suami atau 1/8 untuk istri. Nanti detailnya akan habis bikin topik sendiri ya, mungkin di minggu depan. Yang kedua, kalau perkawinannya putus. Nah, perkawinan 1 putus, perkawinan 2 lanjut lagi dengan orang baru, kemudian putus lagi, kemudian lanjut lagi dengan yang ketiga dan sebagainya. Berdasarkan dari uraian tadi, bahwa kalau terjadi pembagian warisan pada saat pasangan bercerai karena sudah pisah perkawinan, maka kalau yang bersangkutan meninggal, maka dia hanya memberikan kepada istri yang terakhir yang masih sah perkawinannya. Jadi kalau suaminya meninggal, mantan-mantan itu nggak dapat, ya, mantan pacar, mantan istri itu nggak dapat gitu. Jangankan mantan istri, jangan mantan pacar, mantan istri aja nggak dapat gitu ya. Jadi kalau orang itu meninggal dan dia sudah mengalami 3 kali perkawinan atau 4 kali perkawinan, misalnya begitu si fulan, maka mantan istri yang pertama, mantan istri yang kedua, dan mantan istri yang ketiga itu nggak dapat warisannya dari yang almarhum ini. Almarhum hanya memberikan warisannya kepada istri yang terakhir yang masih terikat sah dengan perkawinannya itu. Ya, kan tadi kan konsepnya adalah harta titipan. Nah, si fulan ini sudah menikah 3 kali, putus sambung karena putus cerai gitu ya. Nah, pada saat perkawinan yang keempat ini dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala tutup usia. Maka yang bisa menerimanya adalah yang terakhir, istri yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Erwin Jauhari. Salam sehat selalu, sukses ya di tahun 2022-nya. Mudah-mudahan semuanya lancar jaya usahanya, bisnisnya. Jadi Abi kembalikan lagi di sini. Kalau orang ini perkawinannya berkali-kali, tetapi perkawinannya masih ada karena dia menganut poligami, perkawinan 1, 2, 3, dan 4 seterusnya, maka pada saat dia meninggal, istri-istrinya dapat, karena istrinya masih dianggap sebagai istri yang sah dengan perkawinannya yang ada di dalam Islam. Tetapi kalau perkawinannya itu berkali-kali dan itu adalah putus karena perceraian atau karena meninggal, jadi perkawinan pertama putus karena istrinya meninggal, terus meninggal lagi si fulan. Perkawinan kedua putus karena bercerai, istrinya masih ada tapi bercerai. Perkawinan ketiga putus karena istrinya meninggal juga. Perkawinan keempat, pada saat perkawinan keempat ini ternyata yang meninggal bukan istrinya, yang meninggal adalah suaminya. Maka suaminya itu si fulan ini hanya memberikan kepada istri yang terakhir. Jadi mantan-mantan nggak dapat ya. Yang namanya mantan nggak dapat waris, itu yang penting ya. Mantan istri apalagi gitu ya. Kemudian bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, yang kedua kan konsep waris itu diberikan kepada orang yang terikat dengan hubungan darah, hubungan nasab, orang tua kandung dan anak kandung ya, yang masih hidup loh ya. Karena yang si fulan ini sudah menikah berkali-kali gitu, yang satu putus meninggal, putus cerai, putus meninggal, kemudian yang terakhir masih hidup semuanya, istrinya masih ada. Maka kita perlu lihat berapa jumlah anak kandung yang dia dapat dari 4 kali perkawinan itu. Nah, anak kandungnya dari si fulan yang meninggal ini yang nanti yang mendapat warisnya. Anak kandung yang pertama perkawinannya ada 2, anak kandung perkawinan kedua ada 3 misalnya, anak kandung perkawinan ketiga ada 1 gitu, yang terakhir 1 juga. Berarti 2, 3, 1, 1 itulah yang dibagi. Tinggal dihitung berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, di mana laki-laki dapatnya 2 kali daripada perempuan. Jadi itu yang bisa Abi sampaikan. Lah, sekarang terkait dengan satu lagi. Bagaimana Abi kalau yang meninggal itu mempunyai polis asuransi? Nah, ini sekarang kita lebih mengkerucut ya. Tadi kan dalam konteks warisan secara Islam, kemudian pembagiannya sudah jelas. Kalau dia meninggal masih terikat perkawinan yang sah, maka istri dan para istrinya masih dapat.
karena istrinya masih menjadi satu dalam perkawinan, karena dia itu poligami ataupun dia menganut perkawinan banyak. Jadi istrinya bisa dapat semua, istri yang masih ada dan masih hidup. Tapi kalau perkawinan yang putus karena perceraian, maka mantan-mantannya yang dulu nggak dapat, hanya kepada istri yang terakhir. Oke, pertanyaannya, kalau si fulan ini itu ternyata punya polis asuransi di atas namakan ahli warisnya kepada si istri yang pertama, kemudian mereka bercerai. Ya, perkawinan pertama itu putus karena perceraian, bisa meninggal, perceraian ya, bukan meninggal ya, perceraian hidup. Kemudian si suami ini atau si fulan menikah lagi. Nah, bagaimana statusnya? Apakah nanti kalau si fulan itu meninggal, dia masih mendapatkan waris gitu ya, dari polis asuransinya itu. Jadi antara polis asuransi jiwa syariah dengan warisan tadi yang secara faraid itu ada perbedaan yang cukup signifikan ya kawan-kawan semuanya. Jadi kalau kita bicara mengenai polis asuransi jiwa, terutama yang syariah, konteksnya di sini adalah asuransi jiwa syariah, maka karena polis ini dibuat atas kesepakatan yang dilakukan pada saat mereka itu masih hidup dengan pihak perusahaan ya, yang ingin memberikan beneficiary, manfaat kepada istrinya, maka selama itu tidak dirubah polisnya. Jadi ingat ya, selama polisnya tidak dirubah setelah perceraian terjadi, maka mantan istrinya tetap dapat hak waris dari asuransinya itu, hak beneficiary, atau mendapatkan manfaat dari uang santunannya. Misalnya si fulan itu bikin asuransi, santunannya adalah 1 miliar kepada istrinya yang pertama. Suatu ketika mereka berpisah karena perceraian, kemudian si fulan ini menikah dengan istri kedua. Dengan istri keduanya itu ternyata si fulan lupa kalau dia punya asuransi jiwa syariah, dan dia lupa tidak merubahnya menjadi penerima manfaatnya adalah istri yang sekarang ini. Maka bila mana terjadi tutup usia si fulan tersebut, maka perusahaan asuransi ini akan tetap memberikan manfaatnya kepada mantan istrinya, karena di dalam kontrak polisnya itu, di perjanjian polisnya itu masih tertera nama penerima manfaatnya adalah si istri, meskipun si istri itu sekarang sudah jadi mantan ya. Oke, Abi ulangi lagi ya biar jelas ya kawan-kawan. Kalau orang itu punya polis asuransi jiwa, kemudian perceraiannya putus karena perkawinannya putus karena perceraian, maka yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bahwa si suami ini harus merubah penerima manfaatnya dari mantan istrinya kepada istrinya yang baru. Selama itu tidak dirubah, ya, polisnya itu masih tetap berlaku dan santunannya diberikan kepada mantan istrinya. Tapi kalau hukum faraid, hukum syariat Islam itu beda. Begitu yang meninggal itu, maka mantan tidak dapat. Tapi kalau di asuransi jiwa dapat. Jadi kawan-kawan semuanya, karena kita sudah memahami tentang apa itu warisan secara Islam atau faraid, bahwa warisan itu berhubungan dengan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Tetapi kalau di polis asuransi jiwa itu tidak mengacu pada hanya hubungan darah dan hubungan perkawinan, tapi di luar itu bisa gitu ya. Dan siapapun bisa, asalkan ada hubungan faktor interestnya, faktor ketergantungan keuangannya, maka kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, misalnya kepada orang di luar anak, kemudian atau orang di luar istri, pasangan, atau orang tua kandung. Misalnya kita berikan kepada ponakan, kita berikan kepada cucu, bahkan kepada pihak institusi lain yang di luar keluarga besar kita. Nah, itu kelebihan daripada polis asuransi jiwa. Santunannya bisa diberikan kepada siapapun yang memang ada hubungan kepentingan atau hubungan keuangan di sana. Dan yang pasti kawan-kawan semuanya, bagi kawan-kawan yang sudah mengalami perpisahan atau mengalami perceraian,
mungkin perlu dilihat ya, kalau Bapak Ibu punya polis asuransi jiwa, mungkin perlu dilihat apakah penerima manfaatnya itu masih mantan suami atau mantan istri ya. Kalau ternyata penerimanya masih mantan suami atau mantan istri, monggo segera dilakukan perubahan. Perubahannya bisa kapan saja, itu Anda tinggal menghubungi marketingnya atau agennya, atau kalau agennya atau marketingnya tidak ada, Anda bisa datang ke kantornya terdekat. Atau kalau nggak, bisa menghubungi Abi, nanti Abi bisa bantu untuk perubahan status penerima manfaat dari mantan istri ke istri yang baru, atau mantan suami ke suami yang baru. Jadi itu yang perlu kita pahami kawan-kawan. Makanya kalau Abi prospek ke keluarga-keluarga Indonesia yang sejahtera ini, yang kelas ekonominya menengah atas, itu sebaiknya para istri itu harus menjadi pemegang polis ya. Para istri harus menjadi pemegang polis, karena kalau dia menjadi pemegang polis, maka dia mempunyai hak atas tadi santunan tadi itu. Jadi yang bisa merubah itu adalah orang yang tertera sebagai pemegang polis. Nah, biasanya kawan-kawan lupa bahwa istri itu hanya diterimakan sebagai penerima manfaat, tapi bukan pemegang polis ya. Hanya sebagai penerima manfaat, tapi bukan pemegang polis. Kalau dia sebagai pemegang polis, maka polisnya itu akan tetap utuh miliknya dia selamanya, meskipun terjadi perceraian. Jadi meskipun terjadi perceraian, bila mana mantan suaminya meninggal, dia tetap dapat uangnya, gitu ya, karena pemegang polisnya dia. Dan yang bisa merubah status kepemilikan santunan tadi itu, perubahan santunan tadi itu dari si A menjadi si B, itu hanya pemegang polis. Nah, ini salah satu juga trik ya, atau tips buat kawan-kawan bila mana ingin membuka polis asuransi jiwa, harus diperhatikan siapa pemegang polisnya. Kalau masalah tertanggung, itu sudah biasa. Tertanggung adalah orang yang akan menjadi menjadi objek proteksi dari perusahaan itu bila mana terjadi risiko. Itu adalah yang tertanggung. Nah, tapi kalau pemegang polis, dia mempunyai hak dan kuasa untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, untuk membiayai kontribusi atau membiayai preminya yang dibebankan setiap waktu. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara kawan-kawan sekalian. Sengaja Abi hanya 30 menit saja, ini sudah di 9.28. Nah, berarti kita sudah hampir setengah jam ya, setengah jam kita ada di sini di IG Live. Jadi sekali lagi Abi sampaikan bahwa bagaimana pembagian warisan ketika bercerai. Kalau berdasarkan harta warisan yang ada, dan kita selalu mengacu pada hukum faraid, maka yang namanya mantan istri atau mantan suami tidak mendapat harta waris ya. Itu menjadi suatu kata kunci, karena harta waris hanya dibagikan kepada orang-orang yang terikat dengan hubungan perkawinan, baik istri maupun suami yang sah, yang masih ada saat itu, yang masih hidup. Kemudian adalah hubungan darah, orang tua yang masih hidup, kandung, dan anak-anak kandung yang masih hidup. Baik itu dari perkawinan pertama, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau mereka tidak pernah mengalami perkawinan berkali-kali, berarti dia hanya dapat anak kandung dari perkawinan yang satunya aja. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan polis asuransi jiwa, bagaimana pembagiannya? Kalau polis asuransi jiwa agak sedikit berbeda ya kawan-kawan. Kalau polis asuransi jiwa pada saat terjadi perceraian, maka perlu dilihat bahwa penerima manfaatnya atau beneficiary-nya itu apakah masih mantan. Kalau masih mantan, artinya mantan suami atau mantan istri, maka itu perlu ada perubahan. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Mbak Lili Umiati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat selalu. Sukses ya Mbak Lili tahun 2022. Mudah-mudahan lancar semua bisnisnya. Terima kasih, sama-sama juga. Mudah-mudahan ini bisa di-share ke kawan-kawan. Baik, Abi ulangi lagi intisarinya karena ini sudah di penghujung acara. Terima kasih Mbak Erni. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Abi ulangi lagi bahwa kalau itu berhubungan dengan harta warisan yang diperoleh oleh si fulan masa hidupnya, kemudian terjadi perceraian, maka mantan si fulan ini, apakah itu mantan istri atau mantan suami, itu nggak dapat secara faraid ya.
Sekali lagi, bagaimana pembagian warisannya kalau terjadi perceraian? Kalau terjadi perceraian, maka mantan-mantan suami atau mantan-mantan istri tidak mendapat harta waris. Karena warisan itu hanya diberikan kepada dua. Yang pertama, pasangan kita yang masih terikat perkawinan, apakah suami, apakah istri. Yang kedua adalah orang-orang yang terikat dengan hubungan darah. Yang paling penting adalah orang tua kandung kita atau anak-anak kandung kita yang masih hidup. Yang masih hidup loh ya. Kalau yang sudah meninggal ya nggak dapet, kawan-kawan. Yang sudah meninggal nggak dapet. Justru yang sudah meninggal itu memberikan kepada kita yang masih hidup gitu ya. Oke, yang kedua, bagaimana kalau itu pembagian warisannya kalau terkait dengan polis asuransi jiwa? Kalau terkait dengan polis asuransi jiwa, kalau terjadi perceraian, maka perlu dilihat polisnya, kawan-kawan. Beneficiary-nya atau penerima manfaatnya siapa? Kalau penerima manfaatnya itu adalah mantan kita, apakah itu mantan suami atau mantan istri, maka dia tidak dapat yang namanya, dia masih dapat yang namanya uang santunan selama polisnya nggak dirubah. Kan sering orang itu lupa dengan kondisi dokumennya. Pada perkawinan terjadi, dia memberikan santunan dari polis asuransi jiwanya kepada istrinya. Tetapi pada saat dia berpisah atau bercerai, dia lupa kalau dia harus merubah penerima santunannya kepada istri yang baru atau dirubah kepada anak-anak. Oke, kepada anak-anak. Itu sebabnya makanya kita harus teliti apakah itu masih atas nama mantan-mantan kita. Kalau masih nama mantan-mantan kita, begitu kita meninggal, itu dapat loh ya, masih dapat. Tapi kalau kita masih kemudian kita ingat, kemudian kita melakukan perubahan, maka mantan-mantan itu nggak dapat karena polisnya sudah menunjuk orang lain. Oke, ini ada pertanyaan, kalau asalnya atas nama salah satu pasangan, apakah itu menjadi hak yang di atas namakan tersebut bila terjadi perpisahan? Ya, Mbak Lili, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang namanya harta itu kan salah satu yang bisa menentukan bahwa harta itu dipegang siapa itu secara hukum adalah dari kepemilikannya. Kepemilikannya itu dibuktikan oleh apa? Oleh yang namanya sertifikat. Baik itu sertifikat tanah, sertifikat mobil, atau buku-buku sertifikat. Mau buku sertifikat tabungan, sertifikat deposito, dan lain sebagainya. Dan pada saat perkawinan terjadi, biasanya salah satu pasangan itu melakukan namanya hibah. Hibah itu memberikan sebagian harta kita kepada pasangan kita. Misalnya suami membelikan istrinya mobil atau membelikan istrinya rumah gitu ya. Itu prosesnya kan sama seperti hibah. Ini buat kamu, nah, supaya kamu itu seneng, supaya kamu itu happy, atas nama kamu. Sertifikatnya atas nama kamu, BPKB-nya atas nama kamu gitu ya. Jadi kalau itu diatasnamakan kepada pasangan kita, maka secara serta-merta itu haknya atau menjadi hartanya yang bersangkutan, harta pasangan kita. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau pasangan kita meninggal, maka harta-harta tadi yang sudah diatasnamakan pasangan kita itu yang dibagi waris dan kita dapat meskipun kita yang memberikan. Tapi kalau dia hanya pinjam pakai itu begini. Mobil itu kukasihkan kepada dirimu, kepada istrinya, kepada pasangan kita. Tapi BPKB-nya atau rumahnya itu nggak dibalik namakan atas nama pasangan kita, masih atas nama kita. Jadi pada saat kita meninggal, maka aset-aset itu menjadi harta waris kita yang dibagikan kepada istri. Nah, jadi makanya saya sampaikan kepada pasangan-pasangan yang berbahagia, terutama para istri yang ada di seluruh penjuru tanah air yang mengikuti IG ini, untuk bisa melihat bahwa kalau Anda mempunyai harta banyak dengan suami gitu ya, pastikan bahwa harta-harta itu ada sebagian yang Anda pegang atau Anda miliki secara legal. Misalnya kalau suami sudah memberikan rumah atau memberikan mobil, tolong diikut sertakan juga dengan perubahan akte atau perubahan sertifikat. Jangan sampai sertifikatnya atau aktenya atau BPKB-nya masih nama suami gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah kekuatan kita bila mana terjadi perceraian yang pertama atau tutup usia. Jadi sehingga dengan demikian kalau tutup usia, itulah harta waris yang akan nanti dibagi kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita. Kalaupun terjadi perceraian, itu harta yang akan kita bawa, ya akan kita bawa, yang nantinya akan kita jadikan sebagai modal kita untuk menghadapi perkawinan selanjutnya.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga edisi perdana ini, Jumat Berkah ini, yaitu Jumat bersama meraih pahala, itu singkatan berkah. Melalui apa? Melalui ilmu yang habis sharingkan di episode pertama ini. Tentang apa? Tentang warisan. Warisan yang dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan perceraian. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan secara singkat dan secara lugas sudah Abi sampaikan juga di FB atau di IG tulisannya gitu, di mana tulisan ini Abi copas dari Pak Basri Adi, dan ide ini Abi muncul juga dari Pak Basri Adi, di mana beliau adalah mentor kami, guru kami yang berbicara mengenai perjalanan keuangan yang terkait dengan salah satunya adalah warisan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Dan bila mana kawan-kawan ada kesulitan, jangan ragu, jangan sungkan, silakan kontak Abi. Nanti Abi bisa bantu, kita bisa carikan solusinya bagaimana menangani problem-problem yang ada di keluarga, terutama yang terkait dengan warisan. Bila mana Anda punya polis asuransi jiwa, tolong diperhatikan siapa pemegang polisnya, siapa penerima manfaatnya. Kalau penerima manfaat dan pemegang polisnya itu adalah istri, gitu. Nah, maka istri-istri tenang, para istri tenang, meskipun terjadi perceraian, gitu, para istri tetap mendapat santunan dari asuransi milik mantan suaminya. Tapi kalau para istri itu hanya namanya tercantum sebagai beneficiary atau sebagai penerima manfaat, maka para istri tidak akan tenang, karena siapa tahu suaminya itu jeli, suaminya itu kritis. Begitu dia menikah lagi, dia merubah yang namanya si Fulan, mantan istrinya, diubah menjadi penerima manfaatnya ke istrinya yang baru. Jadi itu salah satu hal yang memang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita, karena dunia sudah semakin canggih, semakin modern, keuangan juga semakin kompleks. Jadi kawan-kawan semuanya, satu pesan Abi, bila mana Anda mempunyai harta, jangan lupa bahwa harta itu titipan. Karena harta itu titipan, jangan lupa juga untuk disalurkan ke tempat-tempat yang berkah, misalnya dengan cara wakaf, itu sedekah, infak gitu ya, dan zakat. Dan yang kedua, karena rezeki ini adalah titipan, maka kita perlu perhatikan cara mencapai atau menggapai rezeki itu ya, atau harta itu. Jangan dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang ribawi, dengan cara-cara yang penuh dengan goror atau maisir. Jadi harta itu nanti pertanyaan dua, dari mana kamu dapatkan dan dari mana kamu dan kemana kamu akan salurkan atau berikan. Nah, kalau kita bicara warisan, berarti kan pertanyaannya kemana kamu menyalurkan warisan itu? Apakah sudah sesuai dengan faraid? Nah, kalau belum, berarti Anda melanggar dan hukumannya akan sangat jelek, sangat buruk, karena hukumannya adalah neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun singkat, hanya 38 sampai 40-an menit, mudah-mudahan ini bisa menjawab kawan-kawan semuanya tentang perpindahan harta dari pasangan yang bercerai, gitu, dimana perceraian ini akan mempengaruhi status kita sebagai penerima manfaat. Itu bila mana kita sebagai pemegang polis, maka kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau kita hanya sebagai penerima manfaat saja, bukan pemegang polis, maka ada kemungkinan pemegang polisnya akan berubah manfaatnya dari kita menjadi orang lain, menjadi siapa? Menjadi pasangan yang baru. Tapi kalau itu adalah hubungan dengan harta warisan yang bukan polis asuransi jiwa, maka kita tetap tidak dapat, karena yang namanya mantan, gitu ya, namanya mantan tidak pernah mendapat namanya harta warisan. Yang hanya dapat adalah orang-orang yang masih terikat hubungan perkawinan, meskipun perkawinannya poligami, gitu ya. Nah, jadi para mantan jangan meminta atau mengimpikan harta waris dari mantan suaminya atau mantan istrinya. Lupakan saja, karena Anda tidak pernah bisa mendapatkan itu dengan cara apapun. Tapi kalau itu polis asuransi jiwa, mudah-mudahan Anda masih bisa mendapatkannya selama tidak ada perubahan dan selama Anda adalah orang yang sekaligus juga sebagai pemegang polisnya. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa ikuti terus IG-nya Abi, karena di situ akan banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dan Anda bisa sharingkan kepada kawan-kawan semuanya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acara Jumat Berkah ini bersama Meraih Pahala bisa menjadi edisi perdana yang mendapatkan manfaat untuk kawan-kawan semuanya, terutama di hari Jumat ini. Terima kasih sekali lagi Abi ucapkan atas perhatiannya, atas waktunya, atas kesediaannya. Bila mana ada kata-kata dan ucapan-ucapan atau perbuatan yang tidak baik atau yang salah, itu sepenuhnya adalah karena khilaf dari Abi, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sukses selalu.